bersenjata Republik Hormati Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, para undangan yang kami hormati, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden yang kami hormati, kami laporkan bangsa dan negara tidaklah berkurang. Semangat inilah yang menjadi ciri khas purnawirawan prajurit kita yang dalam masa dinas aktifnya siap menyabung nyawa demi kejayaan bangsa dan negaranya. Negara kita adalah negara kebangsaan sebagai hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu semangat cinta tanah air dan bangsa serta bela negara bukan hanya menjadi kewajiban prajurit dan mantan prajurit saja. Membela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini berarti bahwa kita semua wajib memelihara sebaik-baiknya negara yang kita dirikan dengan penuh pengorbanan itu. Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa kedaulatan di negara kita berada di tangan rakyat Indonesia. Kedaulatan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Di dalam GBHN itulah wakil-wakil rakyat menetapkan kebijakan pembangunan nasional yang akan dianut untuk 5 tahun berikutnya. Negara Republik Indonesia adalah puncak organisasi kebangsaan yang kita miliki bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita telah sepakat untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui rangkaian panjang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menyadari bahwa keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembangunan membawa masalah sendiri. Keberhasilan pembangunan akan meningkatkan aspirasi dan kepentingan lain. Sebaliknya, kekurang berhasilan pembangunan karena sebab apapun juga bukan saja dapat menimbulkan kekhawatiran dan rasa cemas, tetapi dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara itu sendiri. Karena itulah seluruh perkembangan pembangunan harus kita cermati dan kita telaah bersama. Secara umum dapat dikatakan bahwa rangkaian pembangunan berencana yang kita laksanakan bersama selama ini telah mencapai sasaran yang ditetapkan oleh MPR. Sebagian besar rakyat kita yang berjumlah 200 juta orang ini sudah hidup dalam keadaan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Trilogi pembangunan sebagai kebijaksanaan dasar pembangunan ternyata cukup andal sebagai arahan dasar dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pembangunan. Namun kita juga tidak luput dari masalah-masalah yang lazim dihadapi oleh setiap negara yang sedang membangun. Masalah-masalah tadi kita tangani dengan mendayagunakan seluruh potensi dan kekuatan nasional yang sudah dibangkitkan oleh pembangunan itu sendiri. Tetapi ada jenis masalah yang menghambat pembangunan yang cakupannya lebih luas dan ukurannya lebih besar, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain dan dengan badan-badan internasional. Di antara masalah yang mengganggu pembangunan kita akhir-akhir ini adalah perubahan iklim dan gejolak moneter. Masalah ini juga menimpa negara-negara Asia Tenggara lainnya. Musim kering yang panjang tahun ini diperburuk oleh munculnya gejala alam yang disebut sebagai El Nino. Hal ini telah menimbulkan kerugian besar bagi bangsa kita. Di berbagai daerah telah terjadi kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sebagian daerah Irian Jaya, kekeringan tadi bahkan telah meminta korban jiwa rakyat kita. Upaya pertolongan sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai golongan dalam masyarakat kita. Gejolak moneter yang akhir-akhir ini terjadi merupakan hal yang baru yang kita alami. Kita telah dengan sungguh-sungguh menanganinya. Uang yang selama ini hanya berfungsi sebagai alat penukar ternyata sudah berkembang menjadi komoditi yang diperjualbelikan. Jual beli uang yang dapat memberikan keuntungan besar bagi mereka yang melakukannya ternyata mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa-bangsa. Bersama dengan negara-negara lain dan badan-badan keuangan internasional, kita sedang melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi gejolak yang terjadi agar pembangunan kita dapat kita lanjutkan dengan tenang. Kita telah mengambil berbagai langkah korektif yang diperlukan di berbagai bidang. Dengan kombinasi kebijakan dan tindakan-tindakan itu, mudah-mudahan ujian berat kali ini dapat kita lewati dengan selamat. Sudah tentu kita belum bisa berpuas diri. Secara terencana dan berhati-hati, kita perlu melakukan berbagai langkah pembenahan untuk lebih memperkokoh ketahanan ekonomi nasional kita. Langkah-langkah itu harus kita lakukan secara terpadu, baik oleh pemerintah, kalangan dunia usaha maupun oleh masyarakat luas. Kita harus belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman yang sungguh mengagetkan dan amat merugikan ini. Kita harus tetap menjaga terpeliharanya momentum pembangunan bukan hanya bagi generasi yang sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Kita mengharapkan agar para wakil rakyat yang akan bersidang dalam sidang umum MPR nanti dapat merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang lebih tepat untuk menjawab tantangan dari masalah baru ini. Berdasarkan kebijakan pembangunan nasional itu, kita mengharapkan setiap lapisan dan golongan dapat merumuskan langkah yang diperlukan dalam bidang tanggung jawabnya masing-masing. Negara kebangsaan yang kita dirikan bersama memainkan peranan utama dalam membela aspirasi dan kepentingan rakyat kita dalam era globalisasi yang tahap-tahap awalnya sudah mulai kita masuki. Seluruh lapisan dan golongan di dalam masyarakat harus memelihara dan menjaga baik-baik lembaga nasional yang penting ini, yang kita dirikan dengan susah payah agar tetap dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga kepentingan kita semuanya. Sebagai bagian dari masyarakat yang berpengalaman dalam membela negara, bersama dengan golongan lain yang mempunyai kepedulian tinggi yang sama, para purnawirawan prajurit dari segala golongan pangkatan bersama keluarganya dapat memainkan peranan penting dalam hal ini. Sudah tentu tugas-tugas kewarganegaraan ini hanya dapat dilakukan dengan baik jika organisasi PPABRI sendiri dapat berfungsi dengan baik dalam melayani aspirasi dan kepentingan warganya. Pelayanan ini perlu direncanakan sebagai bagian menyeluruh dari kegiatan pembangunan kita. Selama dalam dinas, seluruh prajurit ABRI telah memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dengan penyesuaian seperlunya masih dapat diterapkan secara bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada bangsa, masyarakat, golongan atau pribadi yang dapat bertahan hidup di masa datang jika tidak bersedia menambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Bagi keluarga prajurit, hal ini bukan merupakan hal baru, karena mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah bagian dari pembinaan profesi keprajuritan. Saya mengharapkan agar kebiasaan dan kesediaan belajar selama hidup ini tetap dipelihara, bahkan juga ditularkan kepada orang dewasa lainnya dalam masyarakat di sekitar kita.
Bersama dengan golongan lainnya dalam masyarakat, kita perlu mendorong warga masyarakat kita untuk bersedia menambah ilmu dan keterampilan, terutama di desa-desa. Saya ucapkan selamat mengikuti Musyawarah Nasional 11 Februari. Saya berharap Musyawarah Nasional ini berjalan kelangsungan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Musyawarah Nasional 11 Februari secara resmi dimulai. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang